Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang laporan arus kas ya, pembuatan laporan arus kas, di mana kita disuruh membuat laporan arus kas di tahun 2019 milik PT Pesona Indah Group gitu ya. Nah, saya akan menerangkan kembali tentang langkah-langkah pembuatannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk melihat informasi tambahan yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, Anda bisa baca sendiri di sini. Ya, yang perlu kita tekankan di poin keempat ini bahwa selama tahun 2019 perusahaan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 500.000. Ya. Nah, sebelum ke langkah-langkah ini, kita lihat atau kita buat dulu perubahan dari komponen ya, laporan posisi keuangan komparatif ini, perubahan dari 2018 dan 2019. Sebagai contoh, pada komponen kas ya, dia mengalami perubahan atau kenaikan sebesar 5 juta. Surat berharga sebesar 500.000. Piutang dagang yaitu mengalami penurunan sebesar 500.000. Begitu seterusnya hingga dengan total liabilitas dan ekuitas ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, kita menghitung dulu perubahan kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini Anda harus paham dulu apa itu kas, apa itu setara kas. Di mana kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan kas yang ada di bank dalam bentuk rekening koran atau giro. Kemudian kalau setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat-sangat liquid ya, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan yang signifikan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kas dan setara kas di sini diambil dari kas maupun surat berharga ya. Jadi di tahun 2018 kita bisa lihat kas dan setara kas sebesar 17.500.000 dan di tahun 2019 sebesar 23 juta. Jadi kita melihat selisihnya dari 2018 dan 2019 ini, kas dan setara kas PT Pesona Indah Group mengalami kenaikan sebesar 5.500.000. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini adalah menghitung perubahan bersih masing-masing rekening laporan posisi keuangan atau neraca selain kas dan setara kas. Namun kita juga akan menghitung ya atau menganalisis di surat berharganya gitu ya. Kita tidak menganalisis di kasnya kayak gitu ya. Nah, Anda harus paham dulu kalau misalnya Anda kemarin mencermati di YouTube maupun di PowerPoint yang sudah saya bagikan, di mana pembuatan laporan arus kas ini terdiri dari 3 jenis aktivitas ya. Yang pertama ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan, di mana ketiganya ini nanti kalau Anda tambahkan itu hasilnya sama dengan jumlah perubahan kas ya di kedua tahun tersebut kayak gitu. Nah, pada tahap ini kita akan memetakan mana yang termasuk ke dalam aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan ya. Anda harus mengingat bahwa aktivitas operasi di dalamnya ya, yang perlu diingat garis besarnya di situ ada laba bersih tahun berjalan. Itu artinya Anda menghitung laba bersihnya atau Anda melihat laba bersihnya di tahun yang akan dibuat laporan arus kas ya, tahun berjalan misalnya. Kemudian yang kedua, akun-akun yang tidak berhubungan ya. Contohnya sebagai berikut, ada beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian yang ketiga ada aktiva lancar dan yang terakhir ada hutang lancar. Kayak gitu ya. Nah, ini kita petakan dulu dari masing-masing aset, liabilitas maupun ekuitas. Nah, di aset ini ya, kalau kita petakan ya mana aktivitas operasi dan investasi maupun pendanaan.
Di aset ini ya, surat berharga hingga persekot pajak penghasilan ini termasuk ke dalam aktivitas operasi ya. Surat berharga naik 500.000, piutang dagang turun 500.000, persediaan naik 1 juta, kemudian persekot pajak penghasilan naik 500.000 ya. Cara membacanya gimana sih ya? Contohnya di piutang dagang ini turun, maka kasnya apa? Kasnya naik ya. Karena apa? Karena di piutang ya, kalau kita lihat piutang itu adalah laba yang belum kita terimakan kayak gitu ya. Kalau misalnya si piutangnya ini turun, maka contoh ya, sebagai contoh gini, di tahun 2018 di awal ya, dia memiliki piutang dagang 500.000. Kemudian di akhir tahun piutang dagangnya yang ia miliki adalah 200.000. Berarti di sini ada penurunan 300.000 kayak gitu ya. 300.000 ini sekarang bentuknya atau di akhir tahun itu adalah bentuknya kas ya. Kasnya ini maka naik sebesar 300.000, berarti 300.000 itu sudah diterimakan oleh perusahaan. Jadi 200.000-nya ini belum kayak gitu ya. Nah, itu contoh dari piutang dagang turun ya. Kalau misalnya piutang dagang naik gimana? Piutang dagang naik dalam 2018 di awal tahun sebesar 200.000. Kemudian di akhir tahun 500.000. Maka di sini ada kenaikan ya, kenaikan piutang dagang ya. Kenaikan piutang dagang ini berarti kan labanya itu kan belum diterimakan, maka kasnya itu tidak ada kan, maka kasnya minus atau kasnya turun kayak gitu. Kas itu tidak akan bertambah. Jadi ibaratkan aktiva lancar itu kebalikannya dari kas kayak gitu ya. Kalau dia turun maka kas naik. Apa kalau misalnya aktiva lancar naik maka kas turun kayak gitu. Begitu juga dengan persediaan. Apabila persediaannya naik ya, maka kasnya turun. Karena apa? Perusahaan membelanjakan kasnya ya dalam bentuk persediaan kayak gitu. Jadi persediaannya bertambah, kasnya berkurang kayak gitu. Sebagai contoh gini, kalau Anda beli mie gitu kan, mie itu akan bertambah persediaannya ya. Persediaan Anda akan bertambah. Namun dari sisi uang yang Anda miliki itu otomatis akan berkurang kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke gedung, mesin, tanah dan akumulasi depresiasi mesin gitu ya. Nah, gedung, tanah, mesin ini termasuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, kalau akumulasi depresiasi ini masuk ke dalam operasi dan investasi. Kenapa? Karena akumulasi depresiasi ini termasuk karena mesin ya, depresiasi mesin ini masuk ke dalam operasi karena mesin ini kan juga termasuk bagian dari operasional perusahaan di mana dia menghasilkan produk ya untuk menunjang produktivitas perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian kenapa dia masuk juga di investasi? Karena apa? Mesin itu termasuk ke dalam salah satu investasinya perusahaan jangka panjang kayak gitu ya. Karena mesin ini peralatan yang akan sering dipakai, namun dalam jangka waktu pemakaian itu akan mengalami penurunan atau nilai penurunan di mesin. Jadi kalau semakin lama mesin itu dipakai, maka tingkat tingkat kerjanya ya atau tingkat produktivitasnya itu akan semakin menurun kayak gitu ya. Nah, dia masuk ke dalam keduanya. Kemudian liabilitas ya. Liabilitas di sini terdiri dari utang dagang, gaji, kemudian kepada perusahaan afiliasi, kemudian lain-lain dan PPh ditangguhkan. Ini masuk ke dalam aktivitas operasi, sama halnya dengan aset ya, analisisnya ya, jadi naik atau turun kayak gitu ya. Bisa dibaca di tabelnya sini ya, kalau dalam kurung ini berarti dia turun kayak gitu ya. Kemudian ekuitas ya, ekuitas di sini terdiri dari modal saham biasa, modal saham di setor lainnya, dan saldo laba. Modal saham biasa dan modal saham di setor ini masuk ke dalam aktivitas pendanaan ya. Kalau kita lihat ini turun semua gitu ya. Nah, bagaimana dengan gaji? Saldo laba naik ya. Saldo laba naik ini termasuk ke dalam
kombinasi ya, mencakup ketiganya, baik operasi, pendanaan, dan investasi. Karena dengan laba ini ya, yang namanya usaha itu kalau mau berkembang maka laba harus sebagai penambah modal kan kayak gitu ya. Itu termasuk ke dalam ketiganya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke langkah 3. Kita lanjut ke langkah 3, yaitu menentukan arus kas, aktivitas investasi maupun pendanaan. Ya, jadi yang perlu menjadi catatan ya dalam langkah 3 ini ya. Saya ulangi lagi bahwa di tahun 2019 ini kita anggap sebagai akhir tahun ya dari kas dalam waktu setahun. Kemudian tahun 2018 kita anggap sebagai awal tahun gitu ya, awal tahun arus kas dalam waktu 1 tahun periode. Kemudian pembelian terjadi apabila ada penambahan aset atau aktiva yang berarti ada aktivitas pengeluaran dalam bentuk kas. Kemudian penjualan terjadi apabila terjadi atau terdapat penambahan berupa kas dengan mengurangi atau menjual aset yang ada. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu di sini kita menentukan total kas yang diterima atau cash inflow ya. Walaupun kalau Anda lihat di YouTube itu Anda mencermati kemarin bahwa pembuatan laporan arus kas itu sebenarnya simpel. Tapi ini saya contohkan ya bagaimana tahap-tahapannya kayak gitu ya. Nah, di lapor yang pertama ini kita kembali lagi, total kas yang diterima atau cash inflow itu diambil dari penjualan bersih ya di tahun 2019, kemudian ditambahkan dengan piutang dagang awal yaitu di tahun 2018 ya. Nih, di sini lihat di neraca tahun 2018 yang saya merah-merahin. Kemudian dikurangi dengan piutang dagang akhir ya sebesar 6.500.000 atau kita bisa lihat di neraca 2019 gitu ya. Nah, kita lihat di sini totalnya sebesar 37.500 ya. Itu artinya cuma piutang dagang awal sama piutang dagang akhir ini selisihnya berapa sih? 500.000 tinggal ditambahkan dengan penjualan bersih gitu ya. Sebesar 37.500.000. Kemudian kita lihat di tahapan kedua, yaitu kita membuat total kas yang dibayarkan untuk pembelian barang atau cash outflow kayak gitu ya. Nah, ini diambil dari beban pokok penjualan sebesar 17 juta. Kemudian persediaan awal dan persediaan akhir. Ini kita sebenarnya cari selisih dulu kayak gitu ya. Selisihnya 1 juta, bisa kayak gitu ya. Berarti 17 juta ditambahkan dengan selisihnya 1 juta. Dapatlah di situ 18 juta. Kemudian dikurangi dengan utang dagang ya. Utang dagang awal plus utang dagang akhir kayak gitu ya. Di sini Anda bisa lihat merah-merahnya saya ambilnya dari mana gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ada selisih di sini sebesar 500.000 ya. Jadi dia bentuknya minus 18 juta minus dengan 500.000, hasilnya adalah cash outflow-nya sebesar 17.500.000. Lanjut lagi kita ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga di sini adalah total kas yang dibayarkan untuk beban-beban. Yang pertama beban selain depresiasi ya, yang pertama ada beban pemasaran dan beban persediaan umum. Ini diambil dari mana? Dari laporan laba rugi gitu ya. Laba rugi. Nah, di sini sebesar totalnya adalah 9 juta. Kemudian ditambahkan dengan seluruh total utang yang ada di awal tahun atau tahun 2018. Ini totalnya sebesar 7.200.000. Nah, kemudian ditambahkan hasilnya sebesar 16.200.000. Nah, bis itu dikurangin dengan jumlah utang pada akhir tahun 2019 ya. Totalnya adalah 9.500.000. Maka didapatlah total kas yang dibayarkan untuk beban-beban sebesar 6.700.000 kayak gitu. Kemudian kita baru mencari arus kas aktivitas operasi gitu ya. Nah,
Dari ketiga tahap tadi kita masukkan di sini ya 37.500, 17.500, kemudian 6.500. Hasilnya adalah 13.300. Dan jangan lupa untuk meminuskan dengan beban-beban di luar ya pembayaran kas tadi kayak gitu ya. Di sini ada beban bunga dan beban lain-lain ya. Ini diambil dari laporan laba rugi. Kita cek di sini ya, beban bunga 5 juta, kemudian beban lain 2 juta. Dan ternyata di sini tidak ada kerugian kurs ya. Kerugian kurs ini kalau misalnya ada, ini ya juga ditambahkan kayak gitu ya. Maka didapatlah sebesar ini. Mana tadi ini ya. 7 juta itu ya. Minusnya 7 juta, kemudian jangan lupa untuk meminuskan juga dengan pembayaran kas untuk pajak penghasilan ya. Ini dilihat dari pajak penghasilan di laporan laba rugi ya, pajak penghasilannya itu sebesar 1.500.000 ya. Kemudian persekot penghasilan tahun 2019 dan 2018 ini ya sebesar 2 juta ya. Kemudian didapatlah di sini hasilnya 2 juta gitu ya. Nah, arus kas operasi bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.300.000 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi gitu ya. Ini dari penjualan gedung dan mesin, bahwa kalau kita lihat yang namanya ini ya tadi catatannya, bahwa kalau misalnya ada penurunan ya, penurunan ini berarti dia terjadi penjualan aset gitu ya, penjualan aset, maka kasnya naik kayak gitu kan. Nah, di sini gedung turun 4 juta, kemudian mesin turun juga 2 juta. Nah, ini kalau misalnya salah satu naik, tinggal misalnya ditambahkan kayak gitu ya. Atau dikurangin kayak gitu ya. Kalau misalnya salah satu turun kayak gitu, naik maaf ya, ini berarti tinggal dikurangin kayak gitu. Nah, ini ternyata sama-sama turunnya, hasilnya adalah 6 juta. Kemudian ada ternyata di sini depresiasi itu silakan masukkan di sini ya, depresiasi mesin ya, dia masuk tadi ya, operasi maupun investasi ya. Ini sebesar 500.000 gitu ya, 500.000, maka hasilnya 5.500.000 ya. Nah, masuklah di sini 5.500.000. Kemudian pembelian tanah ini lihat di langkah 2. Pembelian tanah ini mengalami penurunan atau kenaikan ya, maaf, di sini kenaikan sebesar 1 juta ya. Yang namanya membeli tanah tadi ya, membeli tanah ya, ini terjadi apabila ada penambahan aset atau aktiva yang berarti ada aktivitas pengeluaran kas ya. Berarti ini kalau pembelian berarti kasnya keluar kayak gitu ya, sebesar 1 juta minuskan. Di situ hasilnya adalah 4.500.000. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan gitu ya. Di sini ada penarikan saham. Diambilnya dari mana? Dari modal saham biasa turun sebesar 800.000, kemudian modal saham di setelahnya juga turun 2 juta. Jadi kalau misalnya salah satu minus, maka tinggal di minus, salah satu naik, maka tinggal diminuskan kayak gitu ya. Di sini ternyata sama-sama turunnya dan hasilnya adalah 2.800.000. Masuklah dia ke sini, penarikan saham ya. Dan di sini ada pembayaran dividen. Kalau pembayaran dividen ini dilihat dari informasi tambahannya tadi, sebesar 500.000 ya. Ditambahkan di sini, maka hasilnya 3.300.000 ya. Jadi kas yang dibayarkan untuk aktivitas pendanaan dia adalah 3.300.000. Maka tadi saya sudah bilang bahwa yang namanya laporan arus kas adalah dari ketiga jenis atau penambahan 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Ya, di sini 4.300.000 untuk operasi, investasi adalah 4.500.000, kemudian pendanaan itu sebesar minus 3.300.000 kayak gitu ya. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa yang namanya dividen itu selalu bersifat atau kasnya itu otomatis minus kayak gitu ya.
Kecuali kalau seperti kayak hutang jangka panjang, hutang bank, dia apabila naik maka arus kasnya ikut naik kayak gitu ya. Intinya menambah modal kayak gitu ya. Nah, ini kenaikan kasnya itu sebesar 5.500.000 kayak gitu ya. Ya, ini 5.500.000 ini harus sama nominalnya dengan langkah 1 ya. Langkah 1 di sini yaitu sebesar kas dan setara kasnya adalah 5.500.000 kayak gitu. Itu untuk langkah ketiga. Oke, kita lanjut ke pembuatan laporan arus kas menggunakan metode langsung ya. Dimana tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya menggunakan metode langsung ya, perusahaan sebaiknya menggunakan metode langsung karena dia memiliki seperti contohnya kayak buku besar dan lainnya ya, yang bisa melihat secara detail mana sih yang kas mana sih yang keluar, kas mana yang masuk kayak gitu ya, sumbernya dari mana aja itu bisa lihat. Kemudian kalau kita sebagai pengguna laporan keuangan ya, karena kita hanya punya laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, maka sebaiknya kita menggunakan metode tidak langsung. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembuatan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, di sini kenapa sih dibagi menjadi dua, yaitu debit dan kredit, tidak disesuaikan dengan posisi di neraca. Nah, ini karena di laporan arus kas ini pada debit untuk melihat berapa jumlah harta yang real yang dimiliki oleh perusahaan, dan di kredit untuk melihat jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan berupa kewajiban dan modal yang harus dilaksanakan ya. Nah, kita lanjut aja. Di sini untuk posisi debit ya, ada kas dan setara kas, di mana di saldo awalnya adalah 17.500.000 dan di sini ada selisihnya. Tadi di langkah pertama sudah dijelaskan ya, selisih dari 2018 dan 2019 yaitu 5.500.000. Maka saldo akhirnya di sini adalah saldo akhir tahun 2019 ya, tahun 2019. Kemudian piutang dagang ya, piutang dagang di sini saldo awalnya di 2018 itu 7 juta. Kemudian di sini kita lihat ada poin B sebesar 500.000. Yuk kita lihat di langkah kedua, poin B yaitu piutang dagang turun sebesar 500.000. Nah, piutang dagang turun sebesar 500.000 itu ditaruh di sisi kredit. Maka 7 juta diminuskan dengan 500, hasilnya adalah 6.500.000 kayak gitu. Nah, di persediaan itu saldo awalnya adalah 12 juta. Nah, di sini ada poin C. Poin C itu sebesar 1 juta. Kita lihat di langkah kedua, poin C persediaan naik 1 juta. Maka kalau persediaan naik, dia masuk ke sisi debit ya. Jadi ditambahkan hasilnya adalah 13 juta itu saldo akhirnya. Dan harus sama dengan yang ada di neraca kayak gitu ya. Terus ini sama sampai dengan mesin ya, sama kita masukkan kayak gitu ya. Dan total saldo awal maupun total saldo akhir ini ya tidak perlu balance ya kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini ada akumulasi depresiasi mesin dan depresiasi aset tetap. Kita masuk ke kredit ya, yang pertama ini. Di sini ada 3.500.000 di saldo awalnya tahun 2018 sebesar 3.500.000 tadi. Nah, ini ada selisih di poin H. Kita lihat, kita cek bahwa ada penurunan. Kalau misalnya di debit tadi penurunan ada di sebelah kredit, maka kalau di kredit sini ini kebalikannya di debit ya. Jadi di sini 500.000. Nah, ada depresiasi tetap kan di 2019 ya, aset tetap, depresiasi aset tetap sebesar 1 juta. Maka hasilnya adalah 3.500.000 ditambahkan dengan 500.000 diminuskan dengan 1 juta, maka hasilnya 3 juta kayak gitu ya. Saldo akhirnya sebesar 3 juta. Kita cek 3 juta di sini ya. Kemudian begitu seterusnya hingga dengan saldo laba. Dan yang perlu kita perhatikan adalah balance antara ini debit dan kredit di sini harus balance. Kemudian angka di sini harus sama. Gitu.
ya. Kemudian kita lanjut ke aktival operasi. Sebenarnya aktivitas operasi ya. Aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ini sebenarnya bisa Anda lihat di langkah 3 ya. Yang pertama, di sini ada, kalau menggunakan metode langsung kita menggunakan penjualan ya, penjualan di cash inflow ya. Kemudian penurunan piutang dagang itu dimasukkan di sini, HPP ya. Kemudian persediaan utang ya, kalau ini misalnya ternyata turun ya, terus penurunan persediaan, kemudian penurunan utang dagang kayak gitu ya di sini gitu ya. Dan beban usaha di sini macam-macamnya ya. Beban usaha ini bisa dilihat di sini ya, laporan laba rugi beban usaha. Kita lihat totalnya adalah 10 juta ya, totalnya 10 juta. Kemudian kenaikan utang sekian ya, kenaikan utang gaji, kemudian ini ya. Jadi di sini, kalau di sini ada di sisi kredit, maka kalau di sini ditaruh di sisi debit kayak gitu, kebalikannya. Depresiasi aset tetap kayak gitu ya, depresiasi aset tetap 1 juta. Kemudian sampai dengan beban bunga, beban lain-lain kayak gitu ya, ini diambil dari laporan laba rugi. Kemudian pajak penghasilan 1,5 juta, kenaikan persekot PPh 500.000 kayak gitu. Kemudian aktivitas investasinya apa, penjualan, pembelian dan penjualan, ini bisa dilihat di langkah 3 gitu ya, dimasukkan di sini. Kemudian pendanaan pun juga bisa Anda lihat di langkah 3 ya. Nah, maka hasilnya misalnya hasilnya di sini adalah 47.300.000 dan yang sisi kreditnya atau cash outflow-nya sebesar 41.800.000. Nah, di sini adalah untuk membalanskan keduanya, maka selisih dari kas tadi ditaruh di salah satu sisinya, gitu ya, sebesar hasil akhirnya di sini, maka sama-sama 47.300.000 rupiah. Kita lanjut ke pembuatan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung gitu ya. Untuk metode tidak langsung ini debit maupun kreditnya itu sama kayak gitu ya, sama dengan metode langsung tadi ya, sama. Ini saya sebelumnya saya bagi menjadi 2, metode tidak langsung part 1 sama part 2, dimana yang part 2 ini saya buatkan sama seperti contoh di YouTube gitu ya. Oke. Yang membedakan untuk metode tidak langsung di part 1 ini yaitu adalah kita menggunakan laba sebelum bunga dan pajak, itu adalah 10 juta ya. Ini untuk penurunan, kenaikan dan sebagainya ini hampir sama, saya ambil di sini ya, langkah 2. Kemudian beban bunga, beban lain-lain, pajak penghasilan, kenaikan persekot ya, ini ketiganya saya ambil dari laporan laba rugi. Kemudian kenaikan persekot itu saya ambil dari langkah 2 ya. Untuk aktivitas investasi maupun pendanaan ini hampir sama ya, dan sama ya dengan di metode langsung ya. Di sini ini sama. Nah, tinggal kita tambahkan semuanya, baik debit maupun kredit. Di sini adalah 20.300.000 dan yang satunya 14.800.000. Nah, ini kalau misalnya salah satunya ada yang kurang ya, tidak balance, itu tinggal Anda tambahkan dengan selisih kas dan setara kas tadi, maka hasilnya akan balance sebesar 20.300.000. Nah, kita lanjut ke part 2 ya. Di part 2 ini lebih simple dibandingkan dengan part 1 ya. Nah, kalau di part 2 ini sebenarnya sama ya, kita ambil dari laba bersihnya di tahun 2019. Jadi laba bersihnya 1.500.000, kemudian depresiasi sampai dengan
kenaikan utang ya, ini saya ambil juga dari langkah 2 tadi ya, tinggal ditaruh ke sini semuanya, maka hasilnya 4.300.000. Nah, di sini 4.300.000 seharusnya sama ya, sama dengan di langkah 3 ya, 4.300.000 di sini ya, aktivitas operasinya. Kemudian untuk aktivitas investasi di sini sebesar 4.500.000. Tadi saya sudah bilang bahwa akumulasi di sini ada di baik investasi maupun di operasional kayak gitu ya. Nah, di sini sebesar 1.500.000 gitu ya. Akumulasi mesin tadi ya. 2 juta minus dengan 500.000, maka hasilnya 1.500.000, dan hasilnya dari aktivitas investasi di sini harusnya juga sama dengan di langkah 3 ya, 4.500.000. Kemudian lanjut ke aktivitas pendanaan ya. 800.000, 2 juta, dan 500.000 ini untuk dividen ya. Jadi totalnya adalah minus 3.300.000, dan di sini harusnya juga sama dengan di langkah ketiga ya. Untuk itu langkah terakhir adalah ya menambahkan semuanya ya, baik dari aktivitas operasi, kemudian investasi, kemudian pendanaan ya. Maka didapatlah sebesar 5.500.000 ya, 5.500.000 di sini. Nah, maka saldo awal kas itu adalah 17.500, ini ditambahkan ya, untuk melihat berapa sih saldo akhir kas, apakah sama dengan di neraca kayak gitu ya, sebesar 23 juta. Kita lihat ternyata sama gitu ya. Nah, ini untuk metode tidak langsung di part 2. Nah, sekarang di langkah 4 ya. Langkah 4 ini untuk apa ya, sebenarnya sama sih, sama yang kayak tadi ya, baik metode langsung maupun tidak langsung. Ini cenderung ke metode tidak langsung di part 2 ya. Jadi ini hampir kayak bentuknya di annual report kalau kalian cek kayak gitu ya. Ini sebenarnya cuma tinggal copy paste aja dari metode ini ya, dan di langkah 3 ini tinggal copy paste di sini, hasilnya sama kok ya. Begitu juga di metode tidak langsung ini ya, metode langsung dan metode tidak langsung kayak gitu ya. Copy paste dari metode langsung dan tidak langsung kayak gitu. Nah, itu alur pembuatan laporan arus kas. Nah, nanti silahkan setelah ini Anda mencoba berlatih untuk membuat laporan arus kas dari neraca dan laba rugi kayak gitu. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.